Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, para jamaah kita
semuanya diberikan keistiqomahan dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan dalam kita melakukan amalan-amalan soleh. Karena dengan istiqomah ini, dengan kita selalu menjalankan perintah Allah, melaksanakan semua apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah diri kita akan selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah, muraqabatullah, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak kita, perbuatan kita. Sehingga jikalau kita sudah merasakan bahwasanya Allah selalu bersama kita, Allah selalu ikut kepada kita, Allah selalu memperhatikan semua aktivitas kita, maka insyaallah kita akan selalu terjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan selalu terjaga dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan takut dan malu tatkala kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan takut dan malu tatkala kita tidak berusaha menjalankan semua ibadah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak seluruhnya, paling tidak kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkan atau apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah panutan kita, beliaulah suri tauladan bagi kita manusia. Kalau kita mencontoh sosok lain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya banyak perubahan yang akan ada pada diri kita. Yang kita malah takutkan, kita bukan malah dekat kepada Allah, jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan buat kita, maka insyaallah pasti kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul ialah contoh, suri tauladan buat kita, manusia yang harus kita jadikan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak kita jadikan contoh? Banyak. Di antaranya yang paling tidak bagaimana ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ibadah beliau, sosok manusia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, tapi ibadahnya subhanallah. Malu rasanya kita tatkala kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan khilaf, banyak perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan, tetapi kita malah jauh dari Allah. Kita merasa biasa-biasa saja tatkala kita meninggalkan perintah Allah. Tersenyum, tertawa, tidak melaksanakan perintah Allah, salat apalagi terutama, tertawa. Memang sepertinya biasa saja di dunia tatkala kita meninggalkan perintah Allah, tidak menjaga salat. Tapi nanti naudzubillah, tatkala kita nanti kembali menghadap Allah, tatkala kita sudah dihadapkan oleh malaikatul maut, Israel di hadapan kita, saat itu kita masih jauh dari Allah, masih sering meninggalkan perintah Allah, maka naudzubillah, saat itulah kita baru nanti menyesali. Saat itulah kita baru hanya bisa menangis, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawaku saat ini, karena aku masih bermaksiat kepadamu, karena aku masih belum menjalankan perintahmu, salat masih belum terjaga. Jangan Engkau cabut nyawaku saat ini.
Saat itu kalau sudah waktunya kita datang, kita bermohon, mula kita menangis seseduh-seduhnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa lagi kita bermohon kepada Allah agar kematian kita minta diundurkan. Tidak bisa. Nah, inilah yang kita sama-sama takutkan, dan yang inilah yang harus kita sama-sama selalu mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, sama-sama mengingatkan jamaah kita, agar kita semuanya selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan anggap sepele tatkala kita meninggalkan sholat, karena waktu yang sudah kita lewati itu tidak akan bisa terulang dua kali. Ketika waktu itu kita bermaksiat, dan waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tatkala kita menghadap Allah. Kalau kita belum mau bertobat, kalau kita belum bertaubat kepada Allah, kalau kita belum memperbaiki diri kita menjaga ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, dimintai pertanggungjawaban atas diri kita sendiri. Karena kita ini kan sama ibarat pemimpin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini pemimpin, semuanya kita pemimpin. Dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kita dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang sehat, lengkap, diberikan waktu, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan pergunakan. Silakan nikmati, kata Allah, duniamu. Tapi jangan lupakan akhirat. Sekali lagi, jangan lupakan akhiratmu. Cari dunia sebanyak-banyaknya boleh, tapi sekali lagi jangan sampai kita lupakan akhirat. Persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kenikmatan dunia itu hanya sebentar, la'ibu walau, permainan semata. Yang hakiki nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu jangan sampai karena dunia ini melalaikan kita akan ibadah kepada Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama selalu mengintrospeksi diri kita, selalu memuhasabai diri kita, keluarga kita. Bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana keluarga kita? Kita sebagai suami, apakah kita sudah berusaha membawa keluarga kita ke jalan Allah? Istri, anak-anak. Kalau kita belum maksimal, merasa diri kita belum maksimal dalam mengajak keluarga kita, mengajak diri kita, yuk mari kita bersama-sama memperbaiki itu semua, menyempurnakan, berusaha dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar nanti tatkala Allah memintai pertanggungjawaban kepada kita, kita sudah melaksanakan tugas kita. Karena memang yang berhak merubah, menjadikan seseorang menjadi baik atau buruk hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita manusia berusaha, ikhtiar, berusaha terus untuk mengajak seseorang, untuk mengajak diri, mengajak keluarga selalu kepada Allah, selalu berada di jalan Allah. Tapi hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki, kata Allah.
Tapi jangan selalu kita berputus asa. Kita tetap harus berusaha, ikhtiar kita, munajat kita kepada Allah. Yakin kita ketika kita selalu bermunajat kepada Allah, usaha dengan ikhlas mengharap ridha Allah, maka insya Allah Allah pasti akan memberikan buah manis atas apa yang kita usahakan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah yang harus selalu kita jaga. Yang kedua juga yang tak kalah pentingnya ialah bagaimana kita selalu berakhlakul karimah. Akhlak yang baik kepada sesama manusia, akhlak baik dengan tetangga, akhlak baik dengan sesama jamaah. Jangan kita ini merasa hebat, jangan kita ini merasa pintar, jangan kita ini merasa kaya yang dengan itu kita sombong. Jangan. Karena semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, apa yang Allah titipkan kepada kita itu hanya sementara. Celaka kita tatkala titipan ini tidak kita pergunakan dengan benar. Kita sombong dengan harta kita, kita sombong dengan ilmu kita. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, selain ibadah kita bagus kepada Allah, maka kita pun harus menjaga akhlak kita kepada sesama manusia, kepada tetangga, seluruhnya. Siapapun orangnya harus kita jaga akhlakul karimah kita. Kalau ini sudah bagus, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, memberitahukan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata. Kabarkan, beritahukan kepada orang-orang yang beriman, aman, menjaga ibadahnya, menjaga salatnya, wa amilus salihat, dan juga beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannat, kata Allah. Allah memberikan, menjanjikan surga, kebahagiaan buat kita semua. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, insya-Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam beramal soleh, yang pada akhirnya nanti dengan istiqomah itu, keikhlasan kita mencari ridha Allah, kita semua akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.